Oke teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu konsep yang paling rumit dan jujur aja sering banget disalahpahami dalam tradisi Islam, nusyuz. Ini bukan sekedar istilah hukum biasa loh. Ini tuh kayak sebuah arsitektur gagasan yang kompleks, yang cabangnya nyampe dari ruang sidang sampai ke dalam hati kita. Oke, kita langsung aja ya. Dengar kata nusyuz, pikiran kita biasanya langsung lari ke satu kata, durhaka. Apalagi seringnya dikaitkan ke istri. Tapi tunggu dulu, beneran sesederhana itu? Apa ini cuma soal pembangkangan? Atau jangan-jangan ada makna yang jauh lebih dalam yang tersembunyi di baliknya? Nah, buat mecahin teka-teki ini, kita harus lihat dulu akar katanya. Nusyuz itu asalnya dari kata nasyaza. Artinya secara harfiah, menonjol atau berada di tempat yang tinggi. Aneh kan? Gimana ceritanya kata yang artinya ketinggian kok bisa jadi konsep tentang konflik rumah tangga? Inilah misteri yang bakal kita ungkap bareng-bareng. Perjalanan kita hari ini udah ada petanya. Mulai dari asal-usul katanya, terus kita masuk ke fondasi hukumnya di fiqh, lanjut naik ke level teologis, menyelam ke dimensi spiritual tasawuf, dan terakhir kita bakal satukan semuanya biar kita bisa lihat gambaran utuhnya. Oke, kita mulai dari pilar pertama arsitektur ini, fiqh. Nah, disinilah para ulama menetapkan batasan-batasan hukum yang jelas. Jadi fiqh ini ngasih kita kerangka, mana yang hak, mana yang kewajiban, dan apa konsekuensinya kalau keseimbangan itu goyah. Nah, ini nih poin super penting yang sering banget kelewat. Walaupun obrolan soal nusyuz seringnya fokus ke istri, Al-Quran itu secara gamblang menyebut nusyuz bisa datang dari dua pihak. Surat An-Nisa ayat 34 memang bahas nusyuz istri, tapi di ayat 128 dibahas juga nusyuz dari suami. Ini nunjukin keadilan yang fundamental, di mana Al-Quran juga ngasih solusi buat nusyuz suami, yaitu lewat musyawarah dan rekonsiliasi. Menariknya, kalau kita jejerin pandangan 4 mazhab besar fiqh, kelihatan banget benang merahnya. Walaupun kata-katanya beda-beda ya, ada yang bilang ketidaksenangan, saling menganiaya, perselisihan, tapi intinya tuh sama. Mereka semua ngelihat nusyuz itu sebagai rusaknya hubungan dua arah, bukan cuma pembangkangan sepihak. Ini kesepakatan dasar di kalangan ahli fiqh. Tapi, dalam prakteknya, ada satu definisi yang spesifik banget dan sangat berpengaruh, yaitu dari Ibnu Taimiyah. Beliau merinci nusyuz istri jadi dua hal yang konkret. Menolak hubungan intim tanpa alasan yang dibenarkan syariat dan keluar rumah tanpa izin suami. Karena definisi ini jelas banget, to the point, makanya sering jadi acuan utama di banyak kitab-kitab fikih. Terus solusinya gimana menurut fikih? Kalau nusyuznya dari pihak istri, Al-Quran ngasih 3 tahap. Pertama, nasihat yang baik dan tulus. Gagal, tahap kedua, pisah ranjang. Ini semacam protes diam. Nah, langkah terakhir adalah memukul. Dan ini kita harus super hati-hati memahaminya. Para ahli tafsir klasik kayak Imam At-Tabari negasin, ini harus goyro mubarih, nggak menyakitkan, nggak boleh ada bekas, dan sifatnya lebih ke simbolis. Kayak nepuk pelan pakai siwak atau sapu tangan. Jadi ini sinyal keseriusan masalah, bukan tindakan kekerasan sama sekali. Oke, sekarang kita naik satu level. Dari tataran hukum kita pindah ke teologi. Di level ini, nusyuz bukan lagi sekedar konflik domestik. Ini udah jadi gangguan terhadap sebuah perjanjian suci, yang saksinya itu langsung Allah SWT. Di jantung dimensi teologis ini, ada satu frasa Al-Quran yang, wow, luar biasa. Mitsaqan ghalidhah, atau perjanjian yang agung. Ini bukan kontrak sosial biasa. Al-Quran pakai istilah yang persis sama buat perjanjian antara para nabi dengan Tuhan. Kebayang nggak? Artinya, waktu nusyuz terjadi, yang dilanggar itu bukan cuma komitmen sama pasangan, tapi juga janji sakral yang diucap di hadapan Allah. Para teolog lalu berdebat nih, kita tahu nusyuz itu salah dari mana sih? Di sini ada dua kubu utama. Mazhab Al-Maturidi bilang, kita tahu dari akal sehat. Logika kita aja udah cukup buat ngerti kalau sombong dan zolim itu jelek. Sementara itu, Mazhab Al-Asy'ari berargumen, kita tahu ini salah semata-mata karena wahyu. Karena Allah yang bilang begitu. Jadi dasarnya akal atau wahyu. Dua-duanya setuju nusyuz itu salah, cuma jalannya aja yang beda. Dan Imam Ahmad bin Hambal seolah-olah mengunci semua perdebatan ini dengan indah. Beliau bilang, cermin paling jelas dari sempurnanya iman seseorang itu ya akhlaknya ke keluarga. Jadi, nusyuz itu bukan cuma masalah hukum, tapi juga indikator kualitas iman kita. Oke, siap? Kita menyelam lebih dalam lagi ke dimensi spiritual alias tasawuf. Di sini, nusyuz itu dilihat bukan lagi sebagai tindakan, tapi sebagai gejala. Gejala dari penyakit hati yang lebih dalam, yaitu ego.
Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, ngasih diagnosis yang tajam banget. Menurut beliau, nusyus, sikap merasa diri lebih tinggi dari pasangan, itu akarnya dari hati yang udah berkarat. Penyebab karatnya ada dua, cinta dunia yang kelewatan, sama pengagungan diri alias egoisme. Solusinya, ya jelas, bersihin hatinya. Terus datanglah Jalaluddin Rumi dengan perspektif yang membalikan segalanya. Gimana kalau konflik itu sendiri bukan masalahnya, tapi justru solusinya? Buat Rumi, kekasaran dalam hubungan itu bisa jadi kayak amplas dari Tuhan buat mengikis ego kita yang keras kayak batu. Tujuannya, supaya kita bisa kembali padanya dalam keadaan lebih lembut dan murni. Ini semacam anugerah yang tersembunyi. Dan sebagai penutup dimensi ini, ada hikmah yang luar biasa dari Ibnu Athaillah. Beliau ngingetin kita, jangan kaget kalau nemu masalah di dunia. Namanya juga dunia yang memang gitu sifatnya. Kedamaian sejati itu bukan datang dari hilangnya masalah, tapi dari sikap kita yang menerima dan pasrah pada ketetapannya. Baiklah, setelah kita jalan-jalan ke berbagai dimensi, sekarang waktunya kita satukan semua kepingan puzzle ini. Kita lihat arsitektur nusyus secara utuh. Jadi inilah arsitektur lengkapnya. Fondasinya itu fikih, yang melihat nusyus sebagai pelanggaran kontrak. Di atasnya ada pilar teologi yang mengangkatnya jadi gangguan terhadap janji suci pada Tuhan. Lalu di bagian atap ada tasawuf yang mengungkap akar masalahnya, penyakit ego di dalam jiwa. Dan semua ini secara sosiologis menopang struktur terkecil tapi paling penting dalam masyarakat, yaitu keluarga. Semua dimensi ini saling nyambung, nggak bisa dipisah-pisahin. Pada akhirnya, setelah melihat nusyus dari berbagai kacamata ini, pertanyaannya kembali ke kita. Dengan pemahaman yang lebih kaya dan dalam ini, gimana seharusnya kita memandang, mencegah, dan menyelesaikan konflik dalam keluarga kita sendiri di zaman sekarang? Ini pertanyaan yang penting banget untuk kita renungkan.